Cerita kali ini tentang driver ojek online ditemukan tewas di tengah sawah. Pesanan terakhir adalah akal-akalan? Cerita ini sudah diubah dan direkayasa oleh editor seperti kisah atau berita yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Hujan rintik-rintik turun sejak sore di kota kecil yang hanya berjarak belasan kilometer dari desa Sukamukti. Lampu-lampu toko mulai padam, jalanan semakin sepi, dan udara malam membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di pinggir jalan, di bawah atap pos ojek online, seorang pria berjaket hijau duduk sambil menatap layar ponselnya. Dialah Rian, driver ojek online berusia 32 tahun yang malam itu memilih tetap bekerja meski cuaca tidak bersahabat. Sudah hampir setengah jam tak ada order yang masuk. Ia menarik napas panjang, meneguk kopi sachet yang mulai dingin. Dalam hati, ia memikirkan istrinya, Siska, yang sedang hamil 3 bulan di rumah. Kalau bisa dapat 2 atau 3 order lagi, lumayan buat tambah belanja besok, gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara notifikasi dari aplikasi ojeknya memecah keheningan. Sebuah order masuk, jaraknya sekitar 7 km, titik penjemputan di sebuah gang kecil dekat Pasar Lama. Nama pemesan, Bayu. Tidak ada foto profil, tapi deskripsi pesanan tertulis, antar paket kecil ke titik ini. Penting. Harap jangan telat. Lokasi tujuan berada di ujung jalan tanah yang memotong persawahan Sukamukti, sebuah tempat yang terkenal sepi dan gelap di malam hari. Rian sempat ragu. Lokasinya terpencil, jauh dari rumah warga. Namun tarifnya di atas rata-rata. Ia menimbang sebentar sebelum akhirnya menekan tombol, terima order. Saat ia bersiap berangkat, motor bebek tua milik Andi, sahabat sesama driver, melintas. Andi berhenti sebentar. Yan. Mau kemana? Jam segini kok malah keluar arah Sukamukti? Ini ada order paket. Lumayan bayarannya. Ke ujung sawah sana, jawab Rian sambil tersenyum tipis. Andi mengerutkan dahi. Waduh, itu daerahnya rawan. Gue pernah dengar ada yang kena prank order di situ. Untung cuma bohongin, gak ada apa-apa. Tapi tetap aja, hati-hati. Rian hanya mengangkat bahu. Santai aja. Gue cuma antar paket. Gak akan lama kok. Motor matiknya melaju membelah jalanan yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh bayangan pepohonan dan ladang kosong di kiri kanan. Rian memeriksa paket yang ia bawa, sebuah kotak kecil berbungkus kardus, tidak terlalu berat. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Bayu masuk, kalau sudah dekat, matikan lampu motornya biar nggak kelihatan warga. Alis Rian mengernyit. Permintaan itu aneh. Ia mengetik balasan singkat, kenapa harus mati lampu? Namun tak ada jawaban. Hanya tanda centang 1, seakan pesan itu sengaja diabaikan. Meski ragu, ia terus melaju. Jalan aspal berubah menjadi tanah becek, suara ban motornya memecah genangan air kecil. Suara jangkrik terdengar nyaring di tengah kesunyian. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat jalan buntu dengan hamparan sawah gelap di belakangnya. Rian memperlambat laju motor. Matanya menyapu sekitar, mencari sosok Bayu. Tak ada siapapun. Angin malam berembus, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari arah pepohonan di pinggir sawah, seberkas cahaya senter menyala, menyorot ke arahnya. Ia sempat berpikir itu mungkin pemesan. Tapi sebelum sempat berbicara, 2 bayangan gelap bergerak cepat mendekat. Salah satunya melompat ke arahnya, sementara yang lain memegang sesuatu yang panjang dan berkilat di bawah sinar senter. Rian terkejut, mencoba memutar balik motor. Namun roda belakang tergelincir di lumpur, membuatnya kehilangan keseimbangan. Paket kecil yang ia bawa terjatuh ke tanah. Yang terakhir terekam kamera CCTV di ujung jalan aspal hanyalah bayangan Rian yang menghilang di kegelapan sawah, bersama 2 sosok misterius, sebelum malam menelannya tanpa jejak. Pagi itu, langit di desa Sukamukti berwarna abu-abu pucat. Embun masih menempel di ujung daun padi, sementara jalan desa mulai ramai oleh anak sekolah dan pedagang keliling. Di sebuah rumah sederhana di tepi desa, Siska duduk gelisah di kursi ruang tamu. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan tangannya tak henti-hentinya memegang ponsel. Sejak malam tadi, ia menunggu Rian pulang.
Biasanya, meskipun mendapat order malam, suaminya selalu pulang sebelum tengah malam atau setidaknya mengabari jika harus lembur. Tapi kali ini, ponselnya mati sejak pukul 10 malam. Tidak ada kabar, tidak ada tanda-tanda. Pukul 8 pagi, Siska memberanikan diri menghubungi Andi, sahabat Rian. Suaranya bergetar. "Mas, Rian belum pulang. Dari semalam, aku takut ada apa-apa." Andi yang saat itu sedang mangkal di dekat pasar langsung terdiam. Ia ingat jelas Rian mengambil order ke arah Sukamukti tadi malam, meski sudah ia peringatkan. Ia segera mencoba menelpon Rian, tapi nada sambung tak pernah terdengar. Nomornya langsung tidak aktif. Merasa ada yang tidak beres, Andi mengirim pesan ke grup WhatsApp komunitas driver ojek online. Respon cepat bermunculan. Beberapa driver mengaku melihat Rian terakhir kali di jalan menuju area persawahan. Seorang driver bahkan mengatakan melihatnya belok ke jalan tanah yang jarang dilalui orang malam-malam. Siang itu, Andi mengajak dua orang driver lain, Bagus dan Imam, untuk mencari. Mereka mengikuti jalur yang dikabarkan terakhir dilalui Rian. Jalan aspal perlahan berubah menjadi tanah becek, penuh genangan air hujan semalam. Udara di sekitar sawah terasa lembab dan sunyi. Di tengah perjalanan, Bagus tiba-tiba menunjuk sesuatu di tanah. Itu bukan sandalnya Rian? Mereka berhenti. Benar, di sana tergeletak sepasang sandal kulit berwarna coklat, basah dan sedikit berlumpur. Tak jauh dari situ, ada helm hitam yang sudah pecah di sisi kirinya, seperti bekas benturan keras. Andi merasakan dadanya semakin sesak. Ini nggak beres, motor sama orangnya kemana? Mereka terus menyusuri jalan setapak yang mengarah lebih dalam ke tengah sawah. Langkah mereka berhenti saat melihat ada bekas jejak ban mobil di tanah, mengarah keluar dari lokasi. Padahal, Rian datang menggunakan motor. Tak ingin membuang waktu, Andi segera menghubungi kantor polisi terdekat. Sekitar setengah jam kemudian, seorang petugas yang dikenal sebagai Bribka Arman datang bersama dua polisi lainnya. Wajah Arman tegang begitu melihat barang-barang yang ditemukan. "Kita harus gerak cepat. Kalau ini penculikan, setiap menit sangat berharga," ucapnya singkat. Menjelang sore, pencarian dimulai. Polisi, warga, dan para driver membentuk kelompok kecil, masing-masing membawa senter dan tongkat panjang untuk menyibak ilalang. Langit mulai gelap, dan suara jangkrik semakin mendominasi suasana. Hingga akhirnya, teriakan pecah dari arah barat sawah. "Pak! Sini! Ada orang!" Andi dan Arman berlari ke arah suara. Lampu senter menyorot sebuah tubuh tergeletak di pematang sawah. Wajahnya tertutup lumpur, bajunya basah, dan tangannya terikat tali plastik berwarna merah. Andi terhenti. Napasnya tercekat. Itu adalah Rian. Sahabatnya. Wajah Arman menegang, lalu memberi kode agar semua orang mundur untuk menjaga lokasi. "Jangan sentuh apa-apa. Kita tunggu tim identifikasi." Namun satu hal sudah jelas, Rian tidak akan pulang lagi malam ini, atau malam-malam berikutnya. Malam penemuan jasad Rian meninggalkan suasana yang mencekam di desa Sukamukti. Area sawah yang biasanya hanya menjadi tempat para petani bekerja kini berubah menjadi lokasi polisi berjaga semalam suntuk. Garis polisi membentang di antara pematang, lampu sorot memecah kegelapan, dan suara kamera petugas identifikasi sesekali terdengar, memotret setiap detail yang mungkin menjadi petunjuk. Ponsel Rian ditemukan oleh salah satu anggota tim pencarian, terendam di air sawah tak jauh dari tubuhnya. Saat diangkat, layarnya retak dan penuh lumpur. Bribka Arman segera memerintahkan agar ponsel itu dibungkus plastik untuk dibawa ke laboratorium forensik digital. Keesokan paginya, Arman duduk di ruang kecil polsek sambil memeriksa hasil sementara dari tim IT kepolisian. Dari data yang berhasil diselamatkan, terlihat riwayat chat terakhir Rian dengan akun bernama Bayu di aplikasi ojek online. Chat itu berhenti sekitar pukul 21.42, hanya beberapa menit sebelum Rian diperkirakan tewas. Pesan terakhir dari Bayu yang memerintahkan Rian mematikan lampu motor jelas menjadi tanda tanya besar. Namun, ketika tim mencoba membuka profil akun tersebut, mereka mendapati bahwa akunnya sudah dihapus dari sistem hanya beberapa jam setelah kejadian. Nomor telepon yang terdaftar juga sudah tidak aktif. Arman mengusap dagunya. Akun palsu, dan ini jelas disiapkan dengan rapi. Mereka tahu bagaimana menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Andi dan para driver lain yang merasa kehilangan sahabatnya memutuskan untuk membantu penyelidikan.
Mereka kembali ke lokasi kejadian siang itu, mencoba menemukan sesuatu yang terlewat. Di dekat jalan tanah yang mengarah ke sawah, Andi memperhatikan bekas ban yang kemarin sempat ia lihat. Kali ini, dengan cahaya siang, jejak itu terlihat lebih jelas. Lebarnya menunjukkan bahwa itu bukan jejak motor, melainkan ban mobil. Yang lebih aneh, arah jejak itu menuju keluar dari lokasi, seakan ada kendaraan yang menjemput atau membawa sesuatu dari sana. Kalau mobil masuk, berarti mereka sudah menunggu Rian di sini, ujar Andi kepada Bagus, yang ikut memeriksa. Tak hanya itu, Andi juga menemukan potongan kain hitam yang tersangkut di pagar kawat dekat jalan masuk. Kain itu basah dan berlumpur, seperti robekan dari baju seseorang. Ia menyerahkannya kepada polisi sebagai barang bukti. Di rumah duka, suasana masih penuh duka. Siska duduk termenung di kursi ruang tamu, dikelilingi tetangga yang mencoba menghibur. Mas Rian gak pernah punya musuh. Dia orangnya baik, gak neko-neko. Kenapa sampai dibunuh begitu? Tangisnya pecah. Sementara itu, di warung kopi dekat pangkalan ojek, rumor mulai beredar. Ada yang mengatakan ini perampokan, ada pula yang menduga ini ada hubungannya dengan perselisihan tanah di desa. Bahkan ada yang mulai mengaitkannya dengan jaringan kriminal yang sengaja memancing driver ke lokasi sepi untuk dirampok. Arman, yang mendengar kabar tersebut, tahu ia harus bergerak cepat. Semakin lama kasus ini menggantung, semakin besar kemungkinan pelaku menghilang tanpa jejak. Dan satu hal yang ia sadari dari awal kematian Rian bukanlah kecelakaan. Semua yang terjadi di malam itu, direncanakan. 3 hari setelah penemuan jasad Rian, suasana desa Sukamukti belum juga tenang. Pagi itu, Bribka Arman menerima informasi baru yang membuatnya langsung bergerak menuju sebuah gubuk kecil di tepi sawah. Di sana, seorang pria tua sedang duduk sambil mengupas jagung. Wajahnya keriput, kulitnya legam terbakar matahari. Dialah Pak Darto, seorang petani yang dikenal pendiam namun jeli memperhatikan keadaan sekitar. Ketika Arman duduk di depannya, Pak Darto mulai bercerita. Malam itu, sekitar jam 9 lewat, saya masih di sawah ngecek saluran air. Tiba-tiba saya lihat cahaya motor dari kejauhan, masuk lewat jalan tanah itu, ujarnya sambil menunjuk arah lokasi ditemukannya Rian. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. Tak lama, saya lihat ada mobil warna gelap sudah terparkir di pinggir sawah. Dari mobil itu turun 2 orang, pakai jaket hitam dan masker. Mereka mendekati motor itu, lalu motor dibawa pergi. Orang yang bawa motor bukan orang yang saya lihat datang tadi. Arman langsung mencondongkan tubuh. Bapak yakin? Bisa lihat wajah mereka? Pak Darto menggeleng. Gak jelas, soalnya mereka pakai masker. Tapi satu orang tinggi kurus, yang satu agak gemuk. Yang kurus bawa sesuatu, kayak besi panjang. Kesaksian ini membuat pola kejadian semakin jelas. Order, Bayu, hanyalah umpan. Pelaku sebenarnya sudah menunggu di lokasi, menggunakan mobil untuk memotong jalan keluar korban. Setelah Rian terjebak di tanah becek dan kehilangan keseimbangan, mereka mengambil motornya. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apa yang membuat mereka tega menghabisi nyawa Rian? Arman memutuskan untuk menggelar olah TKP ulang dengan skenario berdasarkan keterangan Pak Darto. Ia meminta bantuan komunitas driver untuk meminjam motor dan memerankan ulang jalannya kejadian. Saat rekonstruksi dilakukan, terlihat jelas bahwa lokasi itu memang ideal untuk menjebak korban. Jalan tanah hanya cukup untuk satu kendaraan, penerangan minim, dan suara kendaraan bisa terdengar dari jauh. Sore harinya, Andi mendatangi Arman di kantor Polsek. Wajahnya serius. Pak, saya dapat kabar dari teman driver di kota sebelah. 3 bulan lalu, ada kasus mirip. Korbannya juga driver, pesanan terakhirnya mengarah ke lokasi sepi, dan akhirnya motor hilang. Tapi waktu itu, korbannya selamat karena berhasil kabur. Informasi itu membuat Arman semakin yakin ini bukan kejadian tunggal. Ada pola, ada pelaku yang sama, dan ada kemungkinan ini dilakukan oleh sindikat. Namun, kasus Rian memiliki perbedaan mencolok. Di tubuhnya ditemukan luka cekik di leher dan memar di pergelangan tangan, tanda ia sempat melawan keras sebelum nyawanya dihabisi. Ini bukan sekadar pencurian motor, ini adalah eksekusi. Ketika malam mulai turun, Arman duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi foto barang bukti, sandal Rian, helm pecah, ponsel retak, dan potongan kain hitam. Di sudut pikirannya, ia tahu, ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kesempatan berikutnya. Pagi itu,
udara di Polsek Sukabukti terasa lebih berat dari biasanya. Bribka Arman membuka map tebal berisi berkas-berkas kasus yang dikirim dari Polsek di kota sebelah. Di dalamnya, ada foto-foto TKP, catatan saksi, dan hasil investigasi yang mengingatkannya pada kematian Rian. 3 bulan lalu, seorang driver bernama Fauzi menerima order fiktif ke daerah perbatasan antara kota dan desa. Order itu mengarahkan Fauzi ke sebuah jalan tanah yang jarang dilalui. Saat tiba, ia dihadang 2 orang bersenjata besi. Beruntung, Fauzi bisa melarikan diri meski motornya dirampas. Polisi kala itu mencatatnya sebagai pencurian dengan kekerasan, tetapi pelakunya tak pernah tertangkap. Arman mulai mencatat kesamaan. Order fiktif dari akun baru. Lokasi sepi, minim penerangan. Pelaku 2 orang, 1 tinggi kurus, 1 agak gemuk. Kendaraan pelaku, mobil gelap yang menunggu di lokasi. Bedanya, dalam kasus Rian, korban tidak selamat. Ini berarti ada eskalasi kekerasan. Pelaku menjadi lebih berani, atau lebih putus asa. Sementara itu, Andi yang tak betah hanya diam mulai melakukan investigasi sendiri. Ia berkeliling ke pangkalan-pangkalan ojek online di kota, menanyakan apakah ada driver lain yang pernah mendapat order mencurigakan. Dari cerita yang terkumpul, ternyata pola ini sudah terjadi lebih sering dari yang disangka. Beberapa driver pernah mendapat order ke lokasi terpencil, namun mereka membatalkannya setelah merasa tidak aman. Siang itu, Andi membawa temuan ini ke Arman. "Pak, saya rasa mereka memang sengaja mengincar driver yang mau ambil order malam-malam. Kalau nggak hati-hati, bisa jadi korban berikutnya." Arman mengangguk. Ia tahu Andi benar, tapi tanpa identitas jelas dari Bayu dan komplotannya, mereka hanya punya gambaran samar. "Kita harus pancing mereka keluar," gumam Arman dalam hati. Sore harinya, sebuah kabar baru datang dari tim forensik digital. Meski akun Bayu sudah dihapus, ada satu data yang berhasil terselamatkan koordinat IP address terakhir saat pelaku memesan order. Titiknya mengarah ke sebuah warung internet di pinggiran kota. Arman bersama 2 anggota segera menuju lokasi. Namun, pemilik warnet hanya bisa mengatakan bahwa malam itu tempatnya ramai, dan mereka tidak mencatat identitas pelanggan. Kamera CCTV di dalam warnet pun rusak. Seakan-akan semua ini memang sudah diatur agar tidak meninggalkan jejak. Ketika kembali ke Polsek, Arman duduk termenung. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Pelaku bukan hanya pencuri biasa, mereka memahami teknologi dan tahu cara menghapus jejak digital. Ini menandakan mereka bukan pemain baru. Di rumah, Siska terus menatap foto pernikahannya dengan Rian. Matanya sembab, tapi ada kilatan tekad. "Aku ingin mereka dihukum, Mas. Aku nggak peduli harus nunggu berapa lama," bisiknya pelan. Malam itu, di antara sunyi desa Sukabukti, satu hal menjadi jelas, benang merah antara kasus lama dan kematian Rian semakin nyata. Tapi untuk menangkap pelaku, Arman dan tim harus siap mengambil risiko, bahkan jika itu berarti menjadikan diri mereka umpan. Langit sore desa Sukabukti mulai berwarna jingga ketika Bribka Arman memanggil Andi ke kantor Polsek. Di atas meja, terbentang peta besar daerah sekitar desa, lengkap dengan garis-garis merah yang menandai titik rawan. Di sudutnya, tertulis tebal, target area. "Kita nggak bisa tunggu mereka menyerang lagi," ujar Arman, matanya tajam. "Kita yang akan memancing mereka keluar. Tapi ini berisiko besar, Andi. Kalau kamu ikut, berarti nyawamu taruhannya." Andi menatap peta itu lama, lalu mengangguk. "Mas Rian sudah anggap saya saudara. Kalau diam saja, saya nggak akan pernah tenang." Rencana pun disusun. Polisi akan membuat akun palsu driver ojek online, lengkap dengan foto dan riwayat order fiktif agar terlihat nyata. Andi akan menjadi driver umpan, memakai jaket dan helm seperti biasa, sementara tim Arman menyamar sebagai penumpang atau warga sekitar di titik pengintaian. Lokasi yang dipilih adalah jalan tanah di tepi sawah jalur yang sama dengan order terakhir Rian. Jalannya sempit, gelap, dan hanya bisa dilewati 1 kendaraan. Arman memerintahkan 2 anggota untuk bersembunyi di semak-semak, 1 lagi di gubuk kosong, dan sebuah mobil polisi tanpa tanda di ujung jalan, siap bergerak kapan saja. Malam itu, pukul 21.15, order masuk ke akun umpan. Nama pemesan, Bagas. Titik penjemputan berada di dekat perbatasan desa, titik pengantaran, tepat ke jalur sawah yang sudah dipetakan. Andi berpura-pura menerima order itu.
Detak jantungnya kencang saat ia menyalakan motor dan menuju titik penjemputan. Melalui earphone kecil, suara Arman terdengar jelas. Tenang, kami semua memantau. Kalau mereka mendekat, jangan melawan. Fokus bertahan sampai kami datang. Begitu Andi tiba di titik, tidak ada siapa-siapa. Hanya sunyi malam, dengan suara jangkrik bersahutan. Namun, dari kejauhan, sorot lampu mobil mulai terlihat. Mobil itu berhenti di pinggir sawah, sama persis seperti kesaksian Pak Darto. Dua sosok turun dari mobil. Satu tinggi kurus, satunya agak gemuk. Keduanya memakai jaket hitam dan masker. Yang tinggi kurus membawa benda panjang berkilat, besi. Andi, mundur perlahan, jangan panik, bisik Arman melalui radio. Tapi sebelum Andi sempat bergerak, salah satu pelaku berteriak, matikan mesinmu. Andi mematuhi, pura-pura gemetar. Pelaku mendekat cepat, dan di saat itulah, Arman memberi kode. Dari dua arah, anggota polisi menyergap. Lampu sorot mobil polisi menyala, menerangi wajah pelaku yang terkejut. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Yang kurus mengayunkan besi ke arah Andi, nyaris mengenai helmnya. Polisi melepaskan tembakan peringatan. Pelaku gemuk mencoba lari ke arah sawah, tapi kakinya terperosok lumpur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Napas Andi masih terengah ketika Arman menghampiri. Kamu gila, tapi berani. Terima kasih, Andi. Di dalam mobil polisi, kedua pelaku hanya tertunduk. Tapi Arman tahu, ini baru awal. Di ponsel salah satu pelaku, mungkin ada daftar korban lain, atau bahkan, petunjuk siapa dalang sebenarnya. Malam itu, meski dua pelaku sudah diamankan, rasa lega belum sepenuhnya datang. Arman tahu, masih ada bayangan lebih besar di balik layar. Dan bayangan itu, mungkin lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Dua pelaku yang ditangkap malam itu dibawa ke Polsek Sukamukti. Identitas mereka terungkap, Tono, 33, dan Imam, 29, residivis kasus perampokan yang baru keluar penjara setahun lalu. Di hadapan penyidik, keduanya awalnya bungkam, hanya saling menunduk. Namun, setelah interogasi hampir 5 jam, Imam akhirnya bicara. Kami cuma disuruh, Pak. Kami nggak kenal korban. Kami dapat uang tiap kali berhasil ambil motor driver. Siapa yang nyuruh? Tanya Arman tajam. Namanya? Bagus. Dia yang bikin akun-akun itu. Dia yang tentuin lokasi. Nama Bagus tidak ada di catatan kriminal lokal. Arman memerintahkan timnya untuk memeriksa ponsel pelaku. Dari sana, ditemukan puluhan chat berisi koordinat lokasi, daftar plat nomor motor yang diincar, dan bahkan foto wajah beberapa driver yang diambil diam-diam dari jarak jauh. Yang mengejutkan, salah satu foto itu adalah Rian, diambil 2 hari sebelum ia tewas, saat sedang menunggu order di pinggir jalan kota. Foto itu diambil dari dalam mobil, melalui kaca yang sedikit terbuka. Jejak digital mengarah ke sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Malam itu juga, tim Arman bergerak. Rumah kontrakan itu terlihat sepi, namun pintu tidak terkunci. Begitu masuk, aroma rokok dan kopi basi langsung menyergap. Di atas meja, ada 3 ponsel, beberapa kartu SIM, dan laptop yang masih menyala menampilkan dashboard aplikasi ojek online palsu. Di sudut ruangan, sebuah papan tulis dipenuhi peta wilayah dan coretan nama-nama. Di bagian atas, tertulis besar-besar, target prioritas. Nama Rian ada di urutan ketiga, disilang dengan tinta merah. Tapi satu hal yang membuat darah Arman dingin, di bawah daftar itu, ada nama Andi, belum disilang. Tidak ada tanda-tanda Bagus di rumah itu. Tetangga mengatakan ia jarang keluar, dan terakhir terlihat 2 malam lalu, membawa tas besar. Seolah ia sudah tahu waktu polisi akan datang. Kasus ini pun tak sepenuhnya selesai. Tono dan Imam divonis bertahun-tahun penjara, namun dalang Bagus tetap buron. Setiap kali Arman menatap berkas kasus Rian, ia merasa seperti sedang menatap lubang hitam. Semakin dilihat, semakin gelap dan dalam. Siska mencoba melanjutkan hidup. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raka Adrian, menggabungkan nama Rian dan kata kuat. Tapi di matanya, selalu ada luka yang tak pernah sembuh. Andi kembali bekerja sebagai driver, meski setiap kali ada order ke lokasi sepi, ia selalu berhenti sejenak, memastikan semuanya aman.
Kadang, saat malam terlalu sunyi, ia merasa ada mobil gelap yang mengikutinya dari jauh. Suatu malam, ponsel Andi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lokasi sudah saya kirim. Jemput sekarang, jangan terlambat. Titik pengantaran, jalur sawah yang sama. Andi menatap layar itu lama, sebelum mematikan ponsel. Ia tahu, permainan ini belum berakhir. Dan di luar sana, Bagus masih mengintai, menunggu target berikutnya. Order banyak itu rezeki, tapi keselamatan tetap yang utama. Pulang dengan selamat, itu baru kemenangan. Jangan terburu-buru kejar waktu, ingat ada keluarga yang menunggu di rumah. Helm di kepala, doa di hati, dan kesabaran di tangan itulah bekal utama seorang pejuang jalanan. Order bisa dicari, tapi nyawa hanya satu. Selalu waspada di jalan.